Coba deh Anda bayangkan ini, usia Anda 36 tahun, baru aja cerai, harus besarin 4 anak sendirian sambil kerja penuh waktu. Berat banget itu ya? Berat banget. Terus suatu hari, pas lagi naik pesawat kecil, Anda lihat ke bawah, ke pesisir pulau terpencil yang liar, yang belum terjamah. Kebanyakan dari kita mungkin cuma bakal bilang, wow indah ya, terus ya udah lanjutin hidup. Tapi buat Audrey Sutherland, cuma lihat dari atas itu nggak cukup. Dia merasa dia harus ada di sana. Harus turun langsung ya? Nah, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami kisah hidup Audrey Sutherland yang luar biasa banget. Sumber utama kita dari bab 9 buku Second Act, judulnya aja udah provokatif, Audrey Sutherland, Live Immediately. Hiduplah saat ini juga. Tapi dengan memutuskan untuk mulai dari apa yang ada saat itu juga. Iya, dan kisah Audrey ini bukan sekedar cerita petualangan biasa kan? Ini seperti studi kasus yang sempurna tentang 2 ide besar, momen transisi dan kultivasi diri. Oke. Maksudnya, gimana sebuah guncangan besar dalam hidup, kalau di kasus dia kan perceraian, justru bisa jadi titik awal untuk sesuatu yang sama sekali baru. Kita akan lihat gimana filosofi hidupnya yang unik itu nggak lahir dalam semalam. Oke, kita mulai dari pemicunya. Tahun 1957, dia terbang di atas pesisir utara Molokai di Hawaii. Dan dia merasakan panggilan yang luar biasa kuat. Panggilan jiwa ya? Betul. Di sumber kita, dia bilang, melihatnya dari atas tidaklah cukup. Saya harus berada di sana. Tapi masalahnya, nggak ada jalan darat ke sana. Satu-satunya cara ya lewat laut. Dia nggak punya uang buat sewa perahu, jadi dia bikin keputusan yang kedengarannya gila. Gila. Dia mau berenang ke sana. Berenang. Itu kata yang pas banget sih, gila. Apalagi sumber kita benar-benar menekankan kalau saat itu dia tidak berpengalaman dalam perjalanan air. Dan laut di sana itu bukan main-main kan? Sama sekali bukan. Kondisinya bisa berubah drastis dari tenang jadi ombak setinggi 8 kaki cuma dalam 3 jam. Rencana ini dari sudut pandang manapun kedengarannya seperti cari mati. Nah, tapi disinilah momen transisi itu berperan besar. Perceraiannya di tahun yang sama itu seolah-olah jadi tombol reset gitu. Kejadian itu yang mendorong dia pindah bawa 4 anaknya ke pesisir utara Oahu yang nantinya jadi laboratorium untuk semua penjelajahannya. Jadi itu awalnya. Tapi yang bikin saya penasaran, motonya kan live immediately. Hidup saat ini juga. Tapi dia nggak langsung berangkat. Butuh 5 tahun sampai akhirnya dia benar-benar melakukan perjalanan itu di tahun 1962. Gimana kita bisa mendamaikan seruan untuk segera bertindak dengan penantian selama 5 tahun itu? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini justru inti dari filosofinya. Go now atau jalani sekarang versinya Audrey itu bukan berarti nekat atau impulsif. Sekarang itu artinya memulai prosesnya sekarang juga. Oh, oke. Prosesnya. Betul. Bukan menunda persiapannya. Selama 5 tahun itu, dia nggak cuma diam. Anak-anaknya kan masih kecil, jadi dia secara realistis nggak bisa ninggalin mereka seminggu. Tapi di sela-sela itu, dia mulai berlatih. Semua kondisi ideal, tapi dia mulai membangun kesiapannya dari hari pertama. Tepat. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, rencana gila itu nggak sepenuhnya tanpa dasar loh. Oh ya? Dia itu perenang andal. Bahkan pernah jadi instruktur renang. Dia juga pernah hidup di perahu nelayan komersial sama mantan suaminya. Pengalaman yang dia bilang keras, menjijikan, tapi memuaskan. Wow. Jadi, selama 5 tahun itu, dia seperti mengumpulkan lagi kepingan-kepingan puzzle dari masa lalunya, skill renang, pengalaman di laut, dan merangkainya untuk tujuan yang benar-benar baru. Momen transisi itu memberinya tujuan baru, dan dia menggunakan 5 tahun itu untuk mengasah kembali alat-alat yang sudah dia punya. Dan cara dia berlatih ini juga unik banget. Sumber kita bilang persiapannya itu terkesan tidak efisien. Dia pakai petas 1924 buat merencanakan perjalanan, karena ya memang cuma itu yang ada. Cuma itu yang tersedia ya? Iya, selama 4 tahun itu, dia mendaki gunung, menjelajahi bagian lain Hawaii, bahkan sampai pernah sakit parah karena nggak sengaja minum air kotor. Kedengarannya kok acak-acakan ya? Mungkin dari luar kelihatannya begitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah proses kultivasi diri yang otentik. Dia kan nggak punya cita-cita, oke dalam 5 tahun aku akan jadi penjelajah solo. Nggak ada rencana induknya. Nggak ada grand plan gitu ya? Nggak ada.
Dia cuma mengikuti rasa penasarannya, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari setiap pengalaman. Setiap pendakian, setiap kesalahan seperti minum air kotor itu jadi bagian dari kurikulum yang dia ciptakan sendiri. Tunggu dulu, apakah itu benar-benar 3 efisien atau mungkin itu justru bentuk efisiensi yang berbeda? Dia kan nggak sedang berlatih untuk satu tujuan spesifik, kayak ujian renang. Dia sedang membangun kapasitas dirinya secara keseluruhan. Tepat sekali. Jadi, saat kesempatan lain seperti ke Alaska muncul bertahun-tahun kemudian, dia sudah siap. Ini bukan efisiensi untuk satu tugas, tapi efisiensi untuk seumur hidup. Persis. Anda menangkap poinnya. Ini bukan efisiensi ala pabrik, tapi efisiensi ala alam. Dia menumbuhkan dirinya. Audrey sendiri membuktikan ini setelah perjalanan keduanya ke Molokai. Kali ini pakai kayak tiup. Dia hampir celaka lagi, dan dia menulis di memoirnya sesuatu yang jadi kunci pemahaman kita. Apa tuh yang dia tulis? Dia bilang, merasa begitu takut, begitu tidak kompeten, dan selamat dengan selisih tipis, saya lebih baik menganalisis, berlatih, kembali, dan melakukannya dengan benar. Wow. Jadi momen yang hampir merenggut nyawanya itu bukan jadi trauma yang bikin dia berhenti, tapi malah jadi silabus pelajaran. Tepat sekali, dia mendefinisikan ulang arti kegagalan. Bagi dia, hampir tenggelam di Molokai bukan sinyal untuk berhenti, tapi justru menjadi kurikulumnya barunya. Jadi data ya, bukan kegagalan. Jadi data. Inilah inti kultivasi diri yang sebenarnya, mengubah setiap rintangan menjadi materi pelajaran. Dia secara aktif mengubah dirinya lewat tindakan, selangkah demi selangkah. Makanya pada tahun 1962, saat usianya 42 tahun, dia siap. Rencananya pun sudah berevolusi, dia nggak berenang, tapi mendaki tebing, dan hanya berenang kalau terpaksa. Sifat akal-akalannya ini juga kelihatan di kehidupan sehari-harinya kan? Sumber kita cerita kalau di rumahnya bak mandi air panasnya itu dibuat dari panci masak bekas tentara. Iya, betul. Dia juga bikin anggur sendiri dari buah-buahan lokal. Jadi semangat lakukan dengan apa yang ada ini meresap ke semua aspek hidupnya ya. Betul, tidak ada pemisahan antara Audrey si petualang dan Audrey si ibu rumah tangga. Semuanya jadi satu kesatuan. Jadi dia sudah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menaklukkan tantangan di halaman belakang rumahnya di Hawaii. Bagi kebanyakan orang, itu sudah pencapaian seumur hidup. Sudah cukup banget ya. Tapi ternyata, bagi Audrey, Hawaii hanyalah tempat latihan untuk panggung yang jauh lebih besar dan berbahaya. Dan panggung itu baru muncul hampir 20 tahun kemudian. Pada tahun 1980, di usianya yang ke-60, dia mengalami epifani kedua. Polanya sama persis. Sama persis. Ya, dia lagi di pesawat kecil, kali ini terbang di atas Alaska. Dia lihat ke bawah dan bilang, selama bertahun-tahun, saya mencari kombinasi pegunungan, alam liar, dan laut, dan disinilah tempatnya. Oke. Ini bagian yang menurut saya paling tidak masuk akal. Dia pergi ke Alaska di usia 60 tahun untuk mendayung sejauh 800 mil dari Ketchikan ke Skagway. 800 mil? Dan dia melakukannya pakai apa? Kayak tiup, bukan perahu fiber, bukan kapal canggih, tapi kayak tiup yang sama yang sudah dia pakai sejak tahun 60-an. Itu kan kayak bawa balon ke tengah-tengah gunung es. Reaksi Anda sama persis dengan para nelayan lokal di Alaska. Oh iya? Iya, mereka lihat kayak kecilnya itu dan bilang, Anda mau mendayung 800 mil dengan benda itu. Anda pasti benar-benar gila. Tapi dia nggak gila. Dia adalah puncak dari proses kultivasi diri selama puluhan tahun. Temannya, Neil Fraser, menjelaskannya dengan sangat baik. Dia bilang, pengalaman bertahun-tahun itu memberi Audrey semacam kebijaksanaan yang tertanam atau insting. Maksudnya semacam muscle memory untuk bertahan hidup gitu? Lebih dari itu, Fraser bilang, orang lain pasti akan mati jika mencoba apa yang dia lakukan. Karena Audrey tidak hanya mendayung kayaknya selama puluhan tahun itu, dia secara harfiah telah mendayung dirinya sendiri hingga menjadi pribadi yang mampu melakukan perjalanan luar biasa ini. Menarik. Setiap ombak kecil di Hawaii adalah latihan untuk badai di Alaska. Setiap kali dia kedinginan di Hawaii, itu adalah persiapan mental untuk perairan es. Dari semua pengalaman ini, lahirlah filosofi hidupnya yang sangat terkenal itu ya. Go simple, go solo, go now. Betul. Jalani dengan sederhana, jalani sendiri, jalani sekarang. Mari kita bedah satu-satu.
Go simple, ini jelas ya dari peralatannya yang minimalis. Benar. Kayak tiup, peta tua, perlengkapan seadanya. Dia membuktikan kita nggak butuh peralatan paling canggih untuk memulai. Lalu go solo, jalani sendiri. Ini bukan soal antisosial, Bukan. tapi soal kemandirian dan menghadapi tantangan seorang diri, sesuatu yang menurutnya jarang sekali kita alami di kehidupan modern yang serba terhubung. Dan yang terakhir, yang paling penting, go now. Dan seperti yang kita bahas tadi, go now bukan ajakan untuk gegabah. Nasihatnya di sumber kita ini kena banget buat kita semua. Dia bilang, ini bukan pertanyaan bisa atau tidak, tapi memutuskan apa yang benar-benar ingin Anda lakukan, lalu mencari cara. Dan begitu Anda berhasil, Anda akan tahu arti kebahagiaan. Tepat. Dia nggak nunggu pensiun, nggak nunggu anak-anaknya nikah, dia cari cara untuk mulai sekarang dengan apa yang dia punya. Dia bahkan secara tidak sadar menerapkan teknik dari filosofi stoik kuno loh. Contohnya saat dia dihadapkan pada rasa takut yang besar. Seperti takut kayaknya terbalik di perairan es Alaska yang mematikan. Apa yang dia lakukan? Dia memecah rasa takut itu jadi bagian-bagian yang bisa dia kelola. Maksudnya gimana, Kun? Ini pendekatan stoik yang sangat praktis. Filosofi stoik itu kan mengajarkan kita untuk fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Oke. Audrey nggak bisa mengendalikan cuaca atau ombak di Alaska. Itu di luar kuasanya. Tapi dia bisa mengendalikan reaksinya kalau sampai kayanya terbalik. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia berlatih membalikkan kayanya berulang kali di perairan yang aman dekat rumah, sampai dia mahir mengembalikannya ke posisi semula. Ah, saya paham. Jadi, dia mengubah ketakutan yang abstrak dan irasional, gimana kalau aku terbalik? Menjadi sebuah masalah teknis yang bisa dipecahkan. Apa yang harus aku lakukan saat aku terbalik? Tepat. Dengan begitu, rasa takut itu kehilangan kuasanya. Itu jenius. Kalau kita tarik benang merahnya, kisah Audrey ini mengajarkan bahwa transformasi besar dalam hidup itu jarang banget terjadi dalam semalam. Ada pemicunya, si momen transisi itu. Entah itu perceraian, kehilangan pekerjaan, atau sekedar... Melihat pemandangan dari jendela pesawat. Betul. Tapi pemicu itu cuma percikan api. Apinya sendiri baru bisa menyala besar lewat proses kultivasi diri yang panjang, bertahap, dan seringkali kelihatannya tidak efisien. Ini bukan soal menunggu momen yang tepat atau punya semua sumber daya. Bukan soal itu ya? Bukan. Ini tentang menciptakan kesiapan lewat tindakan nyata sekecil apapun yang dilakukan secara konsisten dari hari ini. Audrey tidak menunggu untuk merasa berani. Dia bertindak dan keberanian itu datang kemudian. Nah, ini nyambung banget ya buat kita semua yang dengerin. Filosofi Audrey, live immediately, atau hiduplah saat ini juga, itu bukan berarti besok Anda harus jual semua aset dan pindah ke hutan. Bukan itu. Bukan itu. Ya. Tapi ini adalah undangan untuk mengambil langkah pertama dari proses kultivasi diri Anda sendiri. Mungkin langkah Anda itu cuma membaca satu bab dari buku yang sudah lama ingin Anda tulis, atau jalan kaki 15 menit pagi ini, atau akhirnya menekan tombol daftar di kursus online yang sudah Anda incar berbulan-bulan. Intinya adalah memulai. Memulai dengan sederhana, memulai sendiri jika perlu, dan memulainya sekarang. Kisah Audrey Sutherland ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba Anda pikirkan satu tujuan besar yang selama ini terasa mustahil. Entah itu memulai bisnis, belajar bahasa baru, atau mendaki gunung. Dari motonya, sederhana sendiri sekarang, mana dari ketiga kata itu yang paling terasa menakutkan bagi Anda? Dan setelah Anda menemukannya, apa satu langkah paling sederhana yang bisa Anda ambil sendirian saat ini juga untuk memulai perjalanan itu?